Perkenalkan, nama saya Zaini Astuti dari PGMI kelas 5B. Di sini, saya akan menceritakan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud. Perang Uhud disebabkan karena kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar. Sehingga kaum kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 tentara untuk menghancurkan Islam. Kematian Abu Jahal dan Utbah meninggalkan dendam yang membara. Setahun sebelumnya terjadi perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Badar yang terjadi di Lembah Badar. Pada Perang Uhud, dari sisi kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi oleh istrinya Hindun, seorang penyair. Sedangkan untuk kaum muslimin, perang ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perang ini, Abu Sufyan membawa pakar strategi handal, yaitu Khalid bin Walid. Tidak lupa pula, dia membawa Hubal, berhala atau Tuhan yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Tidak ingin mengalami kekalahan seperti yang sebelumnya, kaum kafir Quraisy mengambil jalan terdekat dengan sumber air, yaitu di lembah Safqah. Sedangkan Madinah dalam kondisi tenang, tidak ada aktivitas militer dan penghuninya tidak tahu kalau bahaya itu sudah dekat. Sampai datanglah utusan dari pamannya Rasulullah, Abbas, menyampaikan bahwa bahaya sudah dekat dengan kota Madinah. Nabi Muhammad dan para sahabat akhirnya menyadari bahwa bahaya itu sudah dekat. Nabi Muhammad segera memerintahkan seorang untuk mematai musuh. Setelah tahu di mana keberadaan musuh, Nabi Muhammad dan para sahabat segera menyusun rencana untuk mengalahkan musuh. Nabi Muhammad menyampaikan strateginya kepada para sahabat. Strategi Nabi Muhammad SAW adalah memancing musuh untuk masuk ke kota Madinah. Tapi ada salah satu sahabat tidak setuju. Dia menyampaikan strateginya bahwa lebih baik kita menyerang di luar gerbang kota Madinah. Setelah mendengar pendapat tersebut, Nabi Muhammad masuk rumahnya. Kemudian, belum lama dia masuk, dia keluar dari rumahnya dengan memakai baju zirah dan menyiapkan senjata. Para sahabat terkejut melihat Nabi Muhammad menggunakan baju zirah dan senjatanya lengkap. Para sahabat merasa kalau mereka sudah membangkang atas perintah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menemui Hamzah bin Abdul Muthalib yang tidak lain adalah paman dari Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah siap untuk berperang. Dia sudah memakai baju zirah dan senjatanya sudah disiapkan. Setelah mendengar dari para sahabat bahwa Rasulullah SAW telah siap untuk berperang, Hamzah bin Abdul Muthalib langsung menemui Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa, "Kenapa kamu tidak melepaskan baju zirahmu?"
Rasulullah SAW menjawab dengan tegas bahwa jika aku melepaskan baju zirah ini, berarti aku bukan utusan Allah dan bukan pemimpin yang baik bagi kaum muslimin. Perang Uhud ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud terjadi di Gunung Uhud. Gunung Uhud terletak di sebelah utara kota Madinah. Rasulullah SAW mempersiapkan 1.000 pasukan, sedangkan kaum kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 pasukan. Namun, di tengah perjalanan 300 tentara membelot yang dipimpin oleh seorang munafik Yahudi yang bernama Abdullah bin Ubay. Pasukan Nabi Muhammad SAW tersisa 700 pasukan. Situasi sangat mengkhawatirkan. Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 pasukan pemanah di sebuah bukit Gunung Uhud. Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah. Di antaranya Abdullah bin Amr, Zaid bin Harisah, dan Usamah bin Zaid, karena usia mereka masih terbilang belia. Namun, masih ada beberapa pemuda yang usianya terbilang belia memaksa untuk tetap tinggal di peperangan itu. Salah satunya yaitu Rafi bin Khudaid, karena dia posisinya adalah sebagai pemanah. Hingga pasukan kaum muslimin sudah sampai di Gunung Uhud. Rasulullah SAW melihat sekeliling dan segera strategi. Pasukan pemanah diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengacaukan konsolidasi kaum kafir Quraisy dan melindungi pasukan infanteri yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan pesan yang sangat penting kepada pasukan pemanah bahwa mereka tidak boleh meninggalkan posisinya apapun yang terjadi dalam situasi apapun, baik kaum muslimin menang atau kalah dalam perangan ini. Di sayap kanan, pasukan muslimin dipimpin oleh Mundir bin Amru. Di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad al-Aswad. Di barisan paling depan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abu Thalib. Pasukan muslim mengira bahwa kaum musuh telah kalah. Pasukan muslim dibuat kocar-kacir dan lari tunggang-langgang dari area perang, sehingga pasukan pemanah turun dari gunung untuk mendapatkan harta yang berserakan di bawah. Mereka melupakan pesan dari Rasulullah SAW. Mereka melupakan pesan dari Rasulullah SAW, sehingga kesempatan ini diambil alih oleh Khalid bin Walid untuk menyerang kaum muslim. Khalid bin Walid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan Islam yang gugur. Salah satunya seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Mereka gugur dalam keadaan syahid karena tidak disiplin dan tidak memperdulikan perintah Rasulullah SAW. Kaum muslimin nyaris kalah. Bahkan Rasulullah SAW mengalami luka.
Kaum kafir Quraisy berhasil mematahkan semangat kaum muslimin dengan meneriakkan nama Rasulullah, bahwa Rasulullah telah terbunuh. Dalam keadaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menarik mundur pasukannya. Kaum muslimin dalam perang Uhud, mereka mengalami kekalahan. Kekalahan dalam perang Uhud ini terjadi karena tentara panah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta adanya kaum munafik yang mundur, tidak mau mengikuti perang. Berdasarkan keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud, kita dapat mengambil contoh dari sifat dan sikap yang dimiliki oleh Rasulullah SAW seperti keberanian dan kebijaksanaan. Beliau selalu mengutamakan pasukannya, peduli pada pasukannya, dan juga memaafkan kesalahan pasukannya yang tidak menuruti perintahnya. Itulah jiwa besar yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sikap, perwira, dan kesatria sejati harus dimiliki oleh setiap anak untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah, sampai di sini cerita yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.